Kita record dulu. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Hari ini kita kebetulan jumpa kedua kalinya daring ya. Minggu kemarin daring, sekarang juga daring. Kebetulan situasinya tidak memungkinkan. Sudah hujan berturut-turut hampir 1 minggu, kena banjir. Sekarang langka BBM. Jadi agak sulit jadinya kan begitu. Kita tunggulah nanti mudah-mudahan sudah normal kembali mulai minggu ini mudah-mudahan sudah bagus kembali. Tapi tidak apa ya, tidak kita permasalahkan, tetap namanya belajar kita coba jalani saja walaupun ada beberapa mungkin apa ya, kendala, ada yang mungkin kena teman-temannya masih ada kena banjir. Nah, seperti itu kita maksimalkan lah sebaik mungkin. Kalau bisa join join tidak apa-apa. Kemudian kita maksimalkan secara daring. Saya ingatkan kembali lagi ya, nanti kalau misalkan tidak sempat absensi, silakan kalian screenshot beberapa materi saya sebagai bahan absensi, nanti silakan di-sharekan ke grup dengan nama dan NPM-nya ya. Itu saya ingatkan kembali lagi. Mana tahu nanti ini kan saya gunakan Zoom yang free, barangkali tiba-tiba sudah mati nanti kan entah berapa menit terus nggak sempat absensi, maka silakan diuploadkan bukti mengikuti Zoom secara daring, dilampirkan apa namanya capturean materi di mana dia posisi ketika mengikuti pembelajaran. Baik, itu. Hari ini kita masuk di pertemuan 11, yaitu eh, kita akan masuk secara spesifik, yaitu di Cloud Computing Security ya. Minggu lalu kita sudah belajar juga, tetapi fokus pada cloud, storage cloud, kalau nggak salah saya, atau penyimpanan computing ya, cloud computing. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk juga pada teknologi cloud, tetap pada cloud computing, tetapi fokusnya pada security. Nah, seperti itu. Security itu bagaimana? Oh, sangat luas sekali ketika kita mau mendalami terkait tentang security ya, masalah security. Kita akan coba mencoba bagaimana sih di poin-poin mana sih kita mengetahui beberapa poin terkait tentang cloud computing tapi fokusnya pada security. Nah, baik, saya next dulu ya. Nah, ini yang lagi tren atau heboh ya. Hebohnya seperti itu. Ternyata di cloud computing itu ada beberapa poin di mana di sini apa ya, tingkatnya tingkat grafiknya berbeda-beda. Grafik seperti apa? Grafik seperti ya ini ada pengelompokan atau sering disebut dengan cluster, cluster cloud computing, kemudian ada juga apa namanya cloud computing itu sendiri itu diwarnakan dengan seperti apa ya, kayak orange gitu ya, warna orange, kemudian dilanjutkan lagi dengan grid grid computing ya, seperti itu. Nah, nah di sini ya ada 3 model, yaitu ada cluster, cloud, dan computing. Nah, ini juga grafiknya sangat berbeda-beda ya. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang mungkin naik awalnya baru turun, ada yang stabil. Nah, seperti itu. Ini saya ambil dari apa ya, grafik lama, tetapi kalau sekarang ini mungkin perkembangannya lebih maju lagi seperti itu. Yang warna biru ini agak stabil tapi agak mulai menurun. Nah, seperti itu pengclusteran cluster. Jadi penggunaan daripada cloud ataupun dari searching index daripada security-nya itu ternyata klasternya ini yang apa ya, agak menurun sekarang. Tapi pemakaian cloud-nya malah nanjak seperti itu, trennya seperti itu. Nah, ini juga bagian daripada pengguna ya, pengguna daripada cloud semakin naik, semakin hari semakin naik. Nah, seperti itu. Ini juga gambaran dari tahun ke tahun dia akan naik seperti itu. Kemudian apa lagi?
Nah, ini juga setelah kita coba ikuti beberapa tahapan tadi, ternyata eh, komputasi itu bukan hanya sekedar komputasi seperti itu. Bisa dikatakan kayak cloud computing itu bukan hanya sekedar cloud computing gitu. It's not about apa computing anymore seperti itu. Jadi tidak hanya yang dikatakan cloud itu bukan cloud computing saja, komputasi itu bukan sekedar komputasi saja. Tetapi apa cloud computing itu sudah sekarang ini ya seperti kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Karena apa? Semua menggunakan cloud. Nah, seperti itu ya untuk bertahan daripada kehidupan ya, mulai dari berbisnis online segala macam. Nah, ini sudah menggunakan, udah kita anggap kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, itu bagian daripada cloud sekarang gambarannya. Nah, ini apa lagi? Bentar ya. Nah, jadi kalau dikatakan apa sih yang disebut dengan cloud itu seharusnya sudah paham ya. Sekarang ini udah meluas dan sudah menjadi kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini di era 70-an. Baru ada perkembangan dulu namanya mungkin monolitik, nah seperti itu. Baru ada jaringan yang mendukung cloud computing itu ada client servernya, baru ada web, ada SOA, baru ada cloud service dan sampai sekarang ini eh, fokus pada apa ya cloud computing. Nah itu dia. Ini beberapa tahapan atau model daripada bentuk-bentuk pendukung atau server-server komputer apa ya yang ada pada cloud computing eranya seperti itu. Nah, ini juga sudah beberapa kita pelajari kemarin terkait tentang ini. Nah, di di sini menjelaskan bahwasanya pada cloud computing itu terdiri dari beberapa layanan ya, terdiri dari beberapa layanan. Salah satunya ada public cloud. Public cloud ini juga selalu berhubungan dengan beberapa apa namanya layanan ya, layanan service atau connectivity daripada jaringan seperti itu. Baik di situ ada public cloud-nya, ada hybrid cloud-nya, kemudian ada private cloud-nya yang digunakan di kantor lah, yang di gedung-gedung yang lainnya, nah seperti itu. Nah ini semuanya berhubungan atau saling keterkaitan dengan apa? Network access yang pastinya. Itu udah wajib itu di situ. Sehingga apa? Sehingga ya apapun ceritanya, kalau layanannya bagus tetapi connectivity-nya kurang bagus, maka ya semuanya nggak bisa terintegrasi atau nggak tidak bisa apa saling terhubungan ya. Mulai dari apa providernya. Ini semua baik di situ ada hybridnya, ada private cloud-nya, ada public cloud-nya, semuanya ada tergantung dari connectivity antara beberapa providernya ya. Itu sekilas gambarannya. Ini karena sudah dulu mungkin pernah disinggung ya ada public cloud. Nah, sudah. Ini arsitektur cloud-nya. Arsitektur ini ada gambaran-gambaran yang menggunakan kabel lah yang apa. Nah, tapi ini gambaran koneksinya. Nah, inilah dia bentuknya. Ini juga sudah sering kita bahas di sini karena apa? Ada SaaS, software service. Ini sering sering kita bahas ya. Ini juga sudah pernah saya jelasin waktu itu. Nah, ada usernya, penggunanya ini tidak asal-asal karena apa? Difilter oleh firewall ya. Firewall itu dinding api supaya ketika orang yang menggunakan itu tidak langsung, misalkan ada virus, tidak langsung masuk seperti itu. Ini disebut dengan layanan SaaS. Nah, ini sekilas-sekilas saja karena sudah pernah saya bahas. Saya mau meletakkan di mana sih letak security-nya. Nah, seperti itu. Ini ada layanan daripada platform platform as a service. Ini semuanya dalam layanan ini digunakan beberapa firewall ya. Untuk apa? Firewall itu digunakan untuk keamanan. Nah, di sini. Ini kan contoh sekilas daripada eh, bentuk layanan. Nah, seperti itu. Maka di firewall yang beberapa layanan service itu kan ada tiga ya. Tadi SaaS ini pas ini semuanya berhubungan dengan firewall. Ada layanan service itu udah pasti. Karena apa? Ini untuk digunakan untuk security.
SAS juga ada layanan service, PAS ini juga ada layanan service. Satu lagi apa? Ada IaaS. Ini juga semuanya. Ini kita hubungkan dengan layanan service juga di sini. Nah, ini apa ya? Firewall namanya. Firewall itu dengan dinding tapi ada apinya, sehingga disitulah proses pemfilteran ketika ada beberapa virus yang masuk, sehingga user misalkan klik-klik diklik atau diketik atau memasukkan ambil data, terus ada virusnya akan difilter melalui firewall terlebih dahulu. Nah, di firewall ini, nah ini tadi, inilah fungsinya untuk memfilter atau kalau umpamanya di dunia sehari-hari, kehidupan nyata, maka ini security-nya lah di sini, pos satpamnya, nah seperti itu. Yang filternya, nah, seperti itu. Itu ya, itu di beberapa layanan service tadi letak firewall-firewallnya atau dinding apinya. Nah, itu dia. Ini sekilas apa apa namanya tingkatan seperti itu. Ternyata yang paling bawah itu ada infrastruktur terlebih dahulu, kemudian ada platformnya, kemudian ada software service-nya. Ini juga sering saya apa ya jelasin, nah seperti itu. Kemudian apa lagi? Kemudian, nah kita coba review atau kita ingat kembali coba tata kelola di dalam cloud computing. Ada tata kelola tentang cloud dan ada operasi di cloud. Nah, seperti itu. Ini sedikit berbeda, tapi hampir mirip seperti itu. Kalau operasi maka sudah mengerjakan sistemnya. Kalau tata kelola ini ya kita coba apa ya bisa dikatakan penjagaannya seperti apa? Penjagaannya seperti apa? Ketika misalkan supaya tidak kena virus bagaimana? Seperti itu. Ada tata kelola manajemen resiko. Misalkan kalau di perusahaan yang menggunakan server, maka di sini ya ini harus tata kelolanya harus dengan bagus. Servernya seperti apa, domainnya seperti apa, hotspotnya di mana, seperti apa. Terus kalau dioperasiin cloud di cloudnya bagaimana? Keamanannya bagaimana? Apakah sudah menggunakan firewallnya? Apakah sudah menggunakan SSL-nya seperti itu? Nah, tetapi kemarin juga sudah membahas ya, kalau di tata kelola ada aspek hukum, penemuan bukti elektronik, kepatuhan sikap, manajemen siklus informasi, portabilitas, dan lain-lain. Sedangkan di operasi di cloud ini ada operasi data pusat, respon insiden, virtualisasi, manajemen identitas dan akses, dan penyimpanan. Kalau nggak salah saya minggu lalu kita sudah di penyimpanan ya yang dibahas. Nah, sekarang mempertajam pada keamanan aplikasi dan yang paling populer ini sekarang ini ada enkripsi dan manajemen kunci. Maka oleh sebab itu, mana sih yang harus dipilih? Sekarang ini posisinya ada di sini. Di operasi operasi cloud dan poinnya ada di mana? Di manajemen enkripsi dan manajemen kunci pada proses keamanan. Sekarang itu letaknya di situ yang mau kita bahas. Seperti itu. Dah, setelah itu apa? Ya ini yang mau kita dalami di sini. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, inilah modelnya. Ini modelnya salah satu ada encryption and key management di sini. Ada yang pernah dengar encryption? Encryption itu proses penyandian sebuah data di sini. Proses penyandian sebuah data dan manajemen kuncinya bagaimana? Misalkan nih, manajemen kunci misalkan yang harusnya misalkan ya 1 2 3 4 5 yang normal, maka bagaimana caranya biar bagus, misalkan digunakan simbol angka dan gambar, misalkan audio digunakan untuk kunci misalkan. Sedangkan encryption ini misalkan pesan yang mau dikirimkan misalkan apa namanya cloud computing, maka di sini entah jadi apa-apalah digunakan terlebih dahulu di sini. Encryption ini memang apa ya mengenkripsi atau menyandikan pesan aslinya yang harusnya misalkan pesannya STMIC,
Nah, nanti menjadi apa? Misalkan entah X bla 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 misalkan seperti itu. Ini prosesnya. Nah, ini encryption storage-nya di sini ya. Ini encryption storage-nya, ini proses eh, enkripsi terus disimpan nah seperti itu pada cloud. Data yang sudah sampai, data yang sudah sampai maka disimpanlah kalau udah dienkripsi. Nah, baru bagaimana? Manajemen kuncinya harus bagus di sini. Kenapa? Yang kita lalui lah internet. Internet ini sangat luas. Kita tidak bisa menjamin ini aman atau tidak datanya. Makanya perlu manajemen kunci yang berbeda-beda posisi di sini. Nah, terus ketika sudah ada manajemen kunci, ini internet nih, ini informasi masuk di sini. Nah, ini masuk, nah informasi misalkan. Nah, info di sini. Masuk ke internet. Nah, internet nanti bagaimana? Nah, ini proses encryption, transfer apa transmission. Ini enkripsi transmission ini proses pengiriman ke penyimpanan baru dikunci, maka disinilah akan disimpan. Ini prosesnya disebut dengan encryption storage namanya. Nah, itu dia. Itu prosesnya ya. Kemudian setelah sudah disimpan bagaimana? Ya, ini diamankan, dikunci, di manajemen terlebih dahulu. Informasinya aman tidak atau ada masalah seperti itu. Kemudian bagaimana? Nah, ini contoh yang udah mungkin beberapa kali kita gunakan waktu sekilas dulu kita belajar di Amazon Web Service. Ini contoh layanannya di sini. Integrationnya di sini dia. Ada support service dan ada cloud computing service di sini. Nah, ada beberapa karena apa ya berbayar kan beberapa kali berbayar maka nah di sini ada layanannya sebenarnya tapi tidak nampak semua. Nah, ini contohnya ada mesin image, baru ada on demand instance. Nah, ini instance baru ada simple storage service-nya, ada beberapa cloud frontnya baru ada beberapa simple queue service-nya. Ini contoh-contoh integrasi yang mendukung pada security pada web service pada Amazon atau AWS seperti itu ya. Nah, ini juga contoh key-nya, generate-nya. Sebenarnya AWS ini menyediakan beberapa kunci ID ya. Makanya ketika kita registrasi kemarin kan sulit kali rasanya. Registrasi aja mental-mental beberapa kali kan seperti itu ya kemarin ya. Memang security-nya luar biasa di situ. Ini contoh salah satu aksesnya. Memang mereka menyediakan akses key ID seperti itu. Nggak sembarangan nah, seperti itu. Nah, ini juga contoh-contohnya ya. Ada sertifikatnya. Sertifikat ini maksud saya untuk security-nya memang tersertifikasi seperti itu. Bukan asal-asal security pembuatan seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini ada multi-factor authentication. Multi-factor ini juga fasilitas daripada di AWS contohnya ya, AWS di sini. Contoh-contohnya. Hanya saja kemarin tidak kita pelajari secara detail ya, karena kita gunakan yang free, jadi ya yang ada kita pelajari seperti itu. Nah, ini juga ketika kemarin kita registrasi ya, request authentication. Ini dikirimkan ke email, jadi kita muter-muter ketika membuat create requestnya, permintaan key-nya saja kan kemarin kan. Nah, ini SHA itu metode untuk pengamanan dia secara hashing. Hashing itu searah seperti itu. Nah, ini SHA namanya. Ini algoritma dia, algoritma keamanan yang digunakan untuk web-web online service itu ada MD5 untuk database-nya. SHA ini bisa digunakan untuk webnya seperti itu. Ini contoh-contohnya. Ketika misalkan create apa namanya keamanannya menggunakan SHA, maka nanti key-nya yang dapat seperti ini jadinya. Nih, ketika di create. Baru dapatlah nih pengamanan datanya seperti itu. Ini juga permintaannya seperti itu. Di AWS lah ini seperti ini. Ini yang kita gunakan. Kemudian apa lagi? Nah, ini juga contoh juga sama ini layanan yang digunakan untuk AWS juga sama ya. Ini sekilas agak-agak mirip seperti itu, tapi tekniknya yang berbeda-beda. Ini seperti ini request baru untuk mendapatkan akses ID-nya dari
dari database-nya. Kemudian ketika sudah dapat, maka inilah yang didapat key-nya, key access-nya dari AWS. Ini juga modelnya sama tadi yang di awal tadi ya. Nah, ini sekilas saja ya. Ini coba sekilas metodenya, metodenya SHA tadi, Max SHA 1 ini menggunakan function XOR di sini. Dia per 64 byte. Nah, ini dia. Coba apa namanya, satu bit itu ada berapa byte nih? Pernah nggak belajar kalian seperti itu? Mana ini? Yang lainnya mana suaranya? Apakah mengikuti atau tidak? Saya nggak tahu nih. Pernah belajar seperti itu ya? Ini karena ini kalau di SAA itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk pengamanan, yaitu di algoritma ini beberapa menggunakan fungsi untuk pengamanan kunci, ada XOR, ada ini XOR juga ya. Kemudian ada panjang kuncinya 64 byte. Nah, ini hash itu secara langsung seperti apa? Hash yang pertama dan hash yang kedua dan selanjutnya. Nah, ini beberapa hashnya. Memang tidak tidak terlalu detail ya seperti itu. Saya rasa itu materinya untuk security ya. Jadi kalau mau memperdalam nanti mungkin jumpa di mata kuliah keamanan komputer atau komputer security khusus. Ini kan hanya sekilas ya, letak-letak daripada service pengamanan pada beberapa cloud computing. Nah, di AWS juga menyediakan, baru di ini modelnya ya. Ini model encryption key management. Ini proses model tadi yang saya jelasin tadi ya. Informasi masuk ke internet, kemudian apa? Encryption transmission. Ini menggunakan kunci, kemudian disimpanlah menjadi encryption on storage seperti itu. Jadi nanti ketika ada soal, ketika di UAS ya, jelasin misalkan silakan deskripsikan encryption and key management seperti ini gambarnya, maka ya silakan dijelaskan ini proses apa sih sebenarnya. Nah, seperti itu. Ini proses pengamanan sebenarnya informasi yang awal. Ini informasi awal masuk ke dalam internet. Nah, ketika nanti proses pengamanan itu dilakukan pada proses storage cloud. Nah, di sini nih storage cloud-nya, tapi apa yang dilalui adalah proses encryption on transmission yang dilakukan pada proses key management kunci seperti itu. Nah, ini manajemen-manajemen daripada keamanannya. Ini juga arsitektur keamanannya tadi ya. Di sini menonjolkan pada firewall karena di sini proses penyediaannya ada di firewall. Ini juga service-nya ada sama, ada juga di firewall-nya di sini. Semua menggunakan firewall pengamanannya. Ini kalau memang arsitektur yang memang betul-betul bagus ya seperti itu. Ini proses model connectivity ya pada beberapa layanan public cloud, layanan service mulai dari public cloud, hybrid cloud, dan private cloud di sini. Nah, ini generasi-generasinya dan itu kira-kira gambaran hari ini ya, yaitu pada pertemuan 11, yaitu topiknya tentang cloud, tentang apa ya, cloud daripada security seperti itu. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan barangkali? Pada mengikuti tidak ini? Kok perasaan saya sendiri yang on ini? Pada kemana nih? Yang lainnya nih? Apakah mengikuti? Kira-kira mana? Oke ya, sebentar saya absen terlebih dahulu ya. Saya absen terlebih dahulu. Eh, Suara saya masih terdengar jelas. Dengar, Pak. Masih Pak? Jelas Pak. Saya instruksikan ya nanti beberapa proyek itu harus dibuktikan ketika sudah tatap muka kita ya. Proyeknya apa? Ya
seperti praktikum-praktikum itu karena itu ada penilaiannya. Jadi harus harus di apa nanti dibuktikan harus dikerjakan proyek yang di langkah-langkah virtual kemarin ya. Karena kalau di praktikum saya belum nggak bisa terlalu memantau. Saya tidak bisa terlalu memantau ya karena tetap maya sekarang ini posisinya. Jadi silakan nanti dikerjakan tetap. Nanti saya akan pantau ketika sudah tatap muka. Ketika sudah tatap muka, saya mau melihat sejauh mana yang sudah kalian kerjakan seperti itu. Oke, Pak. Tetap silakan di apa namanya dikerjakan. Sebentar ya, saya masih apa absen. Mami kata Ante mau main sama Akak. Aditya ada, Ananda Aditya ada. Halo, Dia izin dia, Pak. izin dia. Andrian Izin ada? karena rumahnya masih kebanjiran, Pak. Oh ya, Andrian ada? Mana dia Andrian?